Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apara hadir? Andrian, Cikal, 7C, Niken, Alisa, 7A, Cikal, 7C, Zahwa, 7A, Zaki, 7D, Nazwa 7D, Rasyad 11, Afara hadir ya. Rasyad alhamdulillah terus bergabung. Cleo 7A, Syifa 7B, Elvareta 7B, Angel pertama ya, Alisa 7A hadir, Firly 7A, Ramsey 7B, Jarvis, siapa Jarvis? Naila, Nay hadir Nay. Mana tuh soulmate-nya? Kesa, Wulan 7C, Dinda 7A, Dinda 7A, Hilda 7B, Alifa 7A, Tertia 7D, Aldi 7A, Naila 7B, Kanselia 7B, Alika 7A, Humaira 7D, Sayyid 7D sudah hadir, Rafa 7D, Latifah 7A, Alika 7C, Faiza 7B, Bara 7A, apa itu ngadain BBQ? Apa BBQ itu? Baca bareng. Oh, kan hari Minggu kemarin, hari Minggu hadir. Hari Minggu ngadain. Khairul Alam 7A. Kemarin Minggu pagi ada GSM, ya. Gerakan subuh mengaji seperti biasa diadakan. Hari Ahad pagi. Anissa Ramadhani 7D hadir. Nay 10.3 mana Nay, yang lainnya Nay. Anissa Ramadhani 7D. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:19 ya. Kita akan segera mulai, saya menunggu yang lain. Yanuar 8C, Rachel 7A, Ilham 7D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Alfi? Siapa Alfil? Alfi ya. Akun kakak, oh. Boleh. Yang penting bisa menyimak dengan baik. Tertia 7D hadir ya. Baik, karena waktu sudah masuk, udah lewat ya, udah lewat 5 menit sepertinya, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini ya kita semua, khususnya siswa kelas 7 A, B, C, D MTS Miftaul Jannah, dan juga ada beberapa dari SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, juga rekan sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa hadir dalam agenda rutin setiap malam, ada kajian malam ya. Elbat, makasih kiriman bunga mawarnya. Kajian malam hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Jadi kajian beberapa malam ini kita akan membahas, mengkaji tentang Asmaul Husna. Dengan kajian ini kita akan semakin kenal dengan Allah ya. Jadi pernah saya sampaikan pada sesi yang lalu, untuk mengenali Allah itu lakukan dua hal, kenali sifat-sifat Allah dan kenalilah asma-asma Allah. Tadi karena secara fisik tidak mungkin kita bisa mendeteksi bentuknya Allah, maka untuk kenal dengan Allah cukup dengan kenali sifat-sifatnya, kenali asma-asma Allah itu ya. Maka dengan mengkaji itu kita akan kenal seperti apa Allah itu. Dengan marifat kepada Allah, kenal dengan Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Sudah dekat dengan Allah, kita akan semakin taat kepada Allah. Ya, sudah mengenali Allah, kemudian dekat dengan Allah, sudah dekat, semakin taat dengan Allah. Kalau sudah taat dengan Allah, maka apa yang kita harapkan dalam hidup ini, Allah akan kabulkan. Sudah dekat ya, sudah dekat, sudah taat, maka apa yang kita minta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Baik, malam hari ini kita akan membahas Asma Allah Al-Basit. Ya, Asma Allah Al-Basit. Ya, silakan disiapkan untuk para siswa khususnya kelas 7 MTS Miftaul Jannah. Disiapkan buku catatannya dan juga pulpennya. Kita akan mencoba untuk mengkaji dari sisi bahasanya ya, atau definisi yang lebih lengkap. Siap ya. Jadi sekali lagi bahwa al-basit dari kata basato. Ya, sekali lagi bahwa al-basit dari kata basato, artinya adalah membuka, ya, membuka atau meluaskan atau membentangkan. Saya sekali lagi bahwa al-basit berasal dari kata basato, yang artinya adalah membuka, meluaskan atau membentangkan. Gimana? Tidak terlalu cepat penyajian itu gimana nih? Mohon dicek ya. Gitu. Itulah al-basit dari kata basato ya, artinya apa tadi? Membuka, meluaskan atau membentangkan gitu ya, gitu. Sifat asma Allah al-basit itu menyangkut minimal 4 hal. Ya, asma Allah al-basit itu menyangkut 4 hal. Pertama, al-basit terkait dengan rizki. Ya, rizki. Orang memberikan satu definisi yang umum,
Yaitu rezeki itu berupa harta kebanyakan ya, gitu. Ya Allah itu membentangkan, meluaskan harta bagi manusia, begitu. Apabila bagaimana? Kalau manusia itu berusaha plus berdoa, gitu. Ya, sekali lagi, jadi kalau kita pengen luas, ya, harta kita, kekayaan kita, maka lakukan dua hal. Satu adalah bekerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Yang kedua, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, kalau digabung yang dua tadi, itu menjadi sebuah peluang bagi kita untuk Allah meluaskan harta untuk kita, gitu. Berdoa saja tanpa ada kerja keras, tanpa ada usaha kita, yaitu sulit untuk harta itu meluas, gitu ya, gitu. Juga sama, kerja terus kalau doa juga tidak dilakukan, ya agak bermasalah, sulit juga. Maka agar harta kita meluas, ya, maka lakukan dua hal. Satu, bekerja yang sungguh-sungguh, ya. Ingat, ada 3 jenis kerja. Ada kerja keras, ya, kerja keras, kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Ingat yang 3 tadi? Ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau kerja keras, rezekinya akan pas. Nah, ingat ya, kalau orang kerja keras, rezekinya akan pas. Kalau kerja cerdas, rezekinya akan luas. Kalau kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, kalau orang kerja keras, rezekinya akan pas sesuai dengan kerja itu sendiri. Kalau kerja cerdas, menggunakan otak kita, menggunakan ilmu kita, rezekinya akan luas, akan banyak. Nah, yang ketiga, kerja ikhlas semata-mata karena ridha Allah, maka rezekinya tak terbatas. Bisa dipahami ya para sekalian. Sekali lagi bahwa al-basit artinya melapangkan, meluaskan. Ya. Apa yang diluaskan adalah rezeki kita. Jadi kalau kita pengen rezeki kita luas, membentang gitu, banyak, maka kita harus kerja yang sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa? Karena Allah lah yang maha kaya. Al-Ghaniyyu itu maha kaya. Maka mintalah kepada Allah yang maha kaya. Suka minta kepada Allah yang maha kaya? Di sholat ada tuh. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani warzukni. Berilah aku rizki, ya begitu. Jadi di dalam sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki. Yang pertama ya, sekali lagi, jadi bahwa kalau kita ingin rezeki kita akan meluas, maka kerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Kalau sekarang Anda bukan harta yang dicari hari ini, apa yang kedua? Adalah dilapangkan ilmu. Tadi rezeki harta, rezeki berupa harta. Sekarang yang kedua, dilapangkan ilmunya. Ya, begitu. Jadi bagi mereka yang sulit memahami ilmu, juga lakukan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh.
Yang serius, yang sungguh-sungguh sambil berdoa kepada Allah begitu. Jadi kalau ilmu kita pengen luas, pengen cerdas, maka lakukan dua hal juga. Satu adalah belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. Maka yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Kenapa? Allah itu adalah bersifat ilmu. Apa tuh ilmu? Artinya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Maha berilmu, maha tahu tentang sesuatu. Maka mintalah kepada Allah dalam berdoa kita. Gimana doanya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan berilah aku pemahaman. Jadi dipahami ya? Jadi kita semua para siswa yang sulit di dalam mencerna suatu materi pelajaran, maka lakukan belajar yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak hanya di sekolah, di luar sekolah pun di rumah lakukan. Banyak membaca, banyak diskusi dengan teman, dengan orang-orang yang lebih tahu tentang ilmu itu. Ilmu agama, tanya ke para ustadz, para kiai, dekat dengan para ulama. Insya Allah kalau kita banyak diskusi, banyak baca buku, ilmu akan masuk ke dalam memori kita. Yang kedua, berdoalah kepada Allah. Yakin dengan doa kepada Allah, maka Allah mengabulkan doa kita. Tadi doanya kan Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, bisa dipahami sekalian. Jadi bahwa yang kedua, Allah itu melapangkan ilmu. Kalau tadi pertama rizki, melapangkan rizki, caranya adalah kita bekerja yang sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah dalam hal ilmu, agar kita lapang ilmu kita, maka lakukan belajar yang sungguh-sungguh. Ketika guru masuk ke dalam kelas, perhatikan kata demi kata, menyimak secara penuh perhatian. Kalau tidak mengerti apa yang disampaikan guru, bertanya kepada guru itu. Ya, guru punya kewajiban menjelaskan materi kepada siswanya, begitu. Hak siswa adalah menerima pelajaran. Kalau guru kewajiban adalah menyampaikan pelajaran, sehingga apa yang disampaikannya itu bisa dipahami oleh siswa. Kalau nggak ngerti, siswa punya hak untuk bertanya, begitu. Ya, itu jadi yang pertama, kalau pengen bertambah ilmu kita, luas ilmu kita, kita harus serius belajar. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Kalau orang sudah punya ilmu, hidup ini menjadi mudah. Ya, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Jadi ulangi, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, kalau harus sudah punya ilmu sesuatu, gampang, enak banget. Ya, gitu. Saya membaca biografinya Profesor Habibie, kenal? Mantan presiden yang ketiga setelah Pak Soeharto. Dia adalah ahli penerbangan di Jerman. Dengan ilmunya, 1 jam gajinya berapa? 80 juta rupiah. Kenapa? Harga otak tuh mahal banget. Kalau orang sudah punya ilmu, maka diberikan harga yang sangat tinggi. Kalau nggak punya ilmu, ya nggak bisa, ya sulit bagi kita. Hanya dengan otot saja. Nah, apalagi sekarang kan era
era persaingan ketat. Orang yang tidak punya ilmu akan tergilas oleh zaman. Tapi orang-orang yang menjadi pemenang adalah orang-orang yang punya ilmu. Maka anak sekalian, para siswa kelas 7A, B, C, dan D, sungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah kalau ilmu dipegang oleh kita, maka hidup ini akan mudah. Dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, ya. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dua-duanya dipegang. Bisa dipahami ya? Jadi itu yang kedua. Jadi Allah akan melapangkan ilmu. Sekarang yang ketiga. Allah melapangkan hati. Ya, melapangkan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang sempit. Ya, hati yang gelisah. Hati yang galau. Hati yang yang risau. Akan menjadi tenang. Bagaimana caranya? Ya, jadi ketika kita galau, risau, ya hati kita tidak tenang, gelisah, resah gitu. Bagaimana caranya agar hati kita tenang? Allah katakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatsma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatsma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Allah lapangkan dada kita. Yang kedua, tentang hati yang tenang gimana? Berdoa kepada Allah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa diulang? Doanya aja. Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Tuh, ya Allah lapangkanlah dadaku. Hati yang sempit tadi gelisah, kadang pusing, bingung. Ya. Maka kalau pengen lapang dada kita tidak lagi bingung, galau, risau, stres gitu. Obatnya apa? Adalah satu, banyak berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Jika engkau mengingat Allah, maka Allah mengingat kita. Ya, gitu. Jadi kalau hati kita risau, galau, maka segera zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Hati akan tenang gitu. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Doanya gimana tadi? Doanya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, sehingga kita hati menjadi lapang. Mudah menerima keadaan. Ya, mudah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur begitu. Insya Allah kalau kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Jadi bukan dengan meminum minuman keras atau minum obat terlarang sehingga terbang, atau nongkrong di Citra malam-malam kalau galau itu, tapi deketi Allah dengan zikir. Insya Allah hati akan menjadi menjadi lapang, menjadi luas, tidak sempit lagi. Tenang pikiran kita insya Allah. Ya, gitu. Yang ketiga adalah kesempatan hidup. Ya, Allah memberikan keluasan di dalam kesempatan hidup. Ketika kita mendapati sebuah kesulitan dalam berbagai hal, dalam pekerjaan mentok misalkan ya, gitu. Siswa dalam belajar juga mentok gitu. Maka nanti Allah meluaskan itu. Ya, kalau kita dalam keadaan hidup ini sulit, mengalami kesulitan, ada orang-orang yang hidupnya jatuh ketika berusaha, ketika bisnis, jatuh, gagal, maka agar bisa bangkit dari kegagalan,
maka mintalah kepada Allah, ya, dekati Allah, begitu. Jadi mengerti ya. Jadi ketika kita hidup ini mengalami kesulitan, belajar sulit, ekonomi sulit, bisnisnya gagal, kerja di PHK, ya, jangan sekali-kali putus asa. Jangan putus asa, jangan putus asa. Ya, tapi langsung Anda bangkit kembali. Bangkit, berdiri. Ingat, Allah itu maha meluaskan. Ya, kegagalan itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Tapi mau bangkit enggak gitu. Kalau orang itu gagal, jatuh dalam usaha, kemudian dia putus asa, ya sudah. Dia tidak bisa berdaya lagi. Ya, yakinlah bahwa ketika mengalami kesulitan, gagal jantung, insya Allah gagal jantung nanti jantungnya akan normal lagi. Saya punya teman sahabat gagal jantung, kemarin dioperasi di rumah sakit jantung Harapan Kita, dibedah tuh, diangkat jantungnya, oleh dokter ahli diperbaiki, sehat. Sekarang ketemu sehat lagi, badannya gemuk, sehat gitu kan, gitu. Tapi tadi ketika mengoperasi, ya, di samping usaha lahiriah, ada usaha batiniah, gitu. Apa? Berdoa kepada Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan dokter. Sekalipun dokter ahli ke Singapura, kemana, ke Hong Kong, kemana, ke luar negeri, kalau Allah tidak menghendaki sembuh, ya tidak akan sembuh. Ya, yakin ketika ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Apa ayatnya? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Apa ya ayatnya ya? Al-insyirah atau alam nasrah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting kita jangan putus asa. Putus asa adalah dosa. Jangan pernah berhenti dalam berusaha itu. Yakin dengan Allah. Ya, kalau yakin dengan Allah, ketika kita terjatuh sulit, sangat sulit sekali, mentok sekali, maka Allah akan membuka tirai itu, akan dibuka tirainya set gitu. Nanti akan terbuka. Yang tadinya gagal, akhirnya dia bisa bangkit lagi. Usahanya bisa bangkit terus, akhirnya bisa sukses kembali. Itulah 4 hal ya. Jadi Allah akan melapangkan rezeki kita. Kedua, melapangkan ilmu kita. Yang keempat, yang ketiga, melapangkan hati kita. Yang keempat, melapangkan kehidupan kita. Dari sulit menjadi mudah. Tadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Syaratnya apa? Ya dekat dengan Allah. Jangan jauh dari Allah, jangan. Kenapa Allah manggil sholat 5 kali sehari semalam? Kenapa? Subuh-subuh Allah manggil hayya 'alas sholat. Pagi-pagi Allah manggil. Zuhur, hayya 'alas sholat. Hayya sholat, hayya sholat. Asar, manggil lagi 5 sampai maghrib isya Allah panggil. Untuk apa Allah manggil sholat? Allah ingin membantu menyelesaikan masalah kita. Kata Allah, kalau punya masalah, datang kepada aku, sampaikan masalahnya apa. Nanti Allah akan membantu masalah itu. Yakin Allah akan mengurai masalah itu. Gitu. Tapi syaratnya apa? Ketika Allah manggil, penuhi. Ya, dipanggil-panggil waktu subuh. Hayya 'alas sholah. Hayya apa? Nggak bangun-bangun. Katanya punya masalah. Ada masalah, nggak disampaikan kepada, akhirnya masalah tambah berat gitu.
Dipanggil duhur nggak datang, dipanggil asar nggak datang, gimana? Ya, jadi kalau hidup ini pengen diberikan kemudahan, maka syaratnya apa? Kita dekat dengan Allah. Ya, begitu. Sekarang yang berikutnya adalah bagaimana hikmah meyakini Allah berasmakan Al-Basit. Ya, para siswa sampai selesai disimak dengan baik, tidak keluar dulu sampai selesai, insya Allah tidak akan lama lagi sehingga nanti materinya bisa lengkap ya. Sekali lagi, sekarang hikmah meyakini Allah berasmakan Al-Basit. Yang pertama apa? Menimbulkan optimisme. Satu apa? Menimbulkan optimisme. Apa optimis? Adalah harapan besar. Ya, satu. Jadi hikmah orang-orang yang mengimani, meyakini Allah itu Al-Basit, hidupnya akan optimis. Tirta, makasih. 96 ya, waduh udah lama ya. Optimis ya, insya Allah orang yang mengimani Al-Basit akan optimis, punya harapan besar, pasti akan berhasil begitu. Tidak pesimis, apa pesimis, harapan kecil gitu. Yang kedua, hidupnya akan tenang. Ya, tenang, tidak putus asa. Ya, hidupnya akan tenang, tidak putus asa. Ketika bekerja gagal, tetap jangan putus asa. Kerja lagi, terus kerja lagi. Kontak Allah, hubungi Allah, dekati Allah dengan doa-doa dan zikir. Insya Allah, ya, gitu. Allah akan memberikan keberhasilan kepada kita. Jangan putus asa, tapi terus bekerja dan berdoa kepada Allah, yakin, ya, gitu. Jadi yang kedua, orang yang meyakini Allah Al-Basit, hidupnya akan tenang dan tidak akan pernah putus asa. Dia tetap optimis, ya, Allah akan bersama kita. Innallaha ma'ana, gitu kita. Allah itu berserta kami, ya, begitu. Yang ketiga, akan tawakal dan sabar, ya. Apa tawakal? Menggantungkan hasil usahanya kepada Allah. Kita hanya wajib berusaha, yang menentukan hasilnya adalah Allah. Usaha dulu, terus serahkan kepada Allah hasilnya. Kalau hasilnya lulus, berhasil, kita bersyukur. Kalau gagal, kita bersabar. Ya, ketika kita berusaha, ternyata usaha kita gagal, sabar, jangan putus asa. Ketika usaha kita lulus, berhasil, harus bersyukur, jangan takabur, jangan sombong, ya, begitu. Yang terakhir, sekalian, orang-orang yang mengimani, meyakini Allah Al-Basit apa? Dia akan mendorong berusaha dan berdoa. Tadi saya sampaikan di awal, kalau pengen luas, lapang segala hal dalam hidup ini, lakukan dua hal. Banyak berusaha, bekerja, apapun usaha-usaha. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Allah libatkan dalam kerja kita. Kenapa? Karena tadi yang menentukan hasil usaha kita adalah Allah, bukan kita. Kita banyak bekerja, kenapa gagal? Nah, di situ Allah menentukan di situ. Makanya agar kita sukses setelah kita bekerja, kita pun tetap mohon kepada Allah agar usaha kita itu berhasil, ya, begitu. Itu barangkali yang sekalian kajian kita malam hari ini, ya, telah kita bahas Al-Basit yang menyangkut 4 perkara tadi: melapangkan rizki, melapangkan ilmu, kemudian melapangkan hati kita, melapangkan kehidupan kita dengan hikmah, ya, sangat jelas sekali. Ya, silakan kepada Farisa, apa yang disimak tadi udah dirangkum, ya, nanti masukin ke buku. Nanti insya Allah ketika besok di kelas 7C dan 7D saya akan cek rangkumannya. Dan kepada KM yang hadir, tolong dicek teman yang hadir malam hari ini, ya. Dan saya minta datanya siapa yang hadir malam hari, tolong disampaikan kepada saya lewat WA berapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir.
Tapi insya Allah besok akan saya cek hasil rangkumannya sehingga betul-betul kita menyimak kajian ini dan ada ada bukti fisiknya di buku catatan. Nanti insya Allah anak-anak yang rajin dalam kajian ini menyimak dengan baik, dengan fokus dan mengerti dan mengerti apa yang disampaikan, insya Allah nanti ada sebuah pengharum kepada Anda ya. Saya akan menghargai usaha Anda semua gitu. Ya, demikian tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tirta 96 ya. Udah kerja di mana Tirta nih? Waduh, udah lama banget. Udah 30 tahun ya. 30 tahun kita berpisah. Alhamdulillah masih bisa hadir ya malam hari ini ya. Iya. Main atuh ke sekolah. Sekalian ke belakang ada rumah Pak Wawan di situ. Ya, ditunggu kehadirannya Tirta. Wah, Cikarang Bekasi ya. Oh, jauh juga. Ya, demikian ya, silakan beristirahat ya karena besok yang ikut kajian tahsin nanti besok pagi jam 5 ya kalau ada yang punya waktu ya. Dan malam minggu besok masih ada kajian juga ya. Sekali lagi untuk kelas 7 besok kita akan kajian untuk asma Allah yang berikutnya ya, insya Allah. Ya, selamat beristirahat ya, mangga.